Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang berlari menyusuri stadion lintasan lari. Gadis cantik yang bernama Sawyer Scott adalah seorang mahasiswi senior di sebuah fakultas bernama Center College. Sawyer tidak terlalu dekat dengan keluarganya, bahkan ia berusaha menjauh dan lebih memilih untuk hidup mandiri. Saat itu bertepatan dengan hari libur, di mana warga memperingati hari perayaan Thanksgiving, sebuah perayaan ucapan syukur akan hasil panen para warga Amerika Utara. Tiba-tiba sebuah pesan suara pada ponselnya menginformasikan tentang hasil tes kerja Sawyer beberapa waktu yang lalu. Sawyer dinyatakan diterima bekerja di perusahaan tersebut dan mengundangnya untuk kembali datang mengikuti wawancara kerja yang beralamatkan di Washington DC. Di keesokan harinya Sawyer berangkat menuju perusahaan untuk mengikuti panggilan wawancara. Namun Sawyer tak memberitahu siapapun mengenai rencananya mengikuti wawancara kerja itu. Dengan penuh semangat, Sawyer mengerahkan mobilnya melewati jalan tol untuk mempersingkat waktu. Namun sebuah berita dari radio lokal menginformasikan bahwa jalan tol yang menuju ke Washington DC akan segera ditutup karena bertepatan dengan hari libur memperingati perayaan Thanksgiving yang mengakibatkan kemacetan parah di sepanjang jalan tol. Pada akhirnya Sawyer menggunakan GPS pada ponselnya untuk mengambil rute alternatif. Mobil yang Sawyer kendarai terus berjalan mengandalkan GPS pada ponselnya, mengarahkannya ke lokasi tujuan. Namun perintah pada GPS membimbingnya ke arah jalan yang tak semestinya. Hal itu membuat Sawyer merasakan perjalanan begitu menyulitkan dan membingungkan. Keanehan demi keanehan semakin terasa. Di sepanjang perjalanan, ia tidak melihat satu kendaraan pun melintas berlalu lalang. Hanya dahan dan ranting-ranting pohon kering di kiri kanan jalan, seakan-akan mengolok-ngoloknya yang sedang kebingungan. Sawyer menghentikan mobil sejenak di pertigaan jalan, lalu mengecek kembali GPS pada ponsel, namun tetap saja GPS mengarahkannya ke jalan yang tidak benar. Tak berapa jauh dari posisinya berada, terlihat dua orang pria mengamatinya dari kejauhan. Sawyer dengan terpaksa harus kembali berbalik arah menuju jalan utama. Ia tak lagi percaya pada bantuan GPS. Sawyer melihat sebuah peta dan mengamatinya. Di dalam mobil ponselnya terlihat berdering. Panggilan itu dari ibunya. Namun Sawyer tak mendengar deringan ponsel itu. Dari arah yang bersamaan terlihat mobil melintas dan berhenti di depan mobil Sawyer. Dua orang pria turun dan mencoba untuk membantu Sawyer yang terlihat kebingungan dan tampak sedang tersesat. Pria bertopi yang bernama Hollister dan saudaranya berjanggut panjang bernama Buck. Hollister mendekati Sawyer dan menawarkan bantuan dengan mengarahkannya menuju jalan utama. Setelah mendapatkan jawaban, Sawyer berjalan menuju pintu mobil. Namun baru saja ia berniat untuk membuka pintu itu, Hollister kembali berbalik dan mendekati Sawyer. Ia berdiri untuk menutupi pintu mobil agar Sawyer tak dapat masuk ke dalam. Lalu ia mengajak Sawyer untuk singgah ke rumahnya dengan sedikit memaksa. Ia menakut-nakuti Sawyer dengan mengatakan perjalanan yang akan ditempuh Sawyer menuju jalan utama akan memakan waktu hingga larut malam. Saat itu juga Sawyer mulai merasakan ketidaknyamanan dengan permintaan Hollister yang bernada sedikit memaksa. Sampai kemudian Hollister semakin berbuat tidak senonoh dengan mendaratkan tangannya pada bokong Sawyer. Dengan refleks Sawyer menepis tangan Hollister dan kemudian menghajarnya. So, how about you come on over for some dinner? Holly. What do you say? Listen, no offense, but you're starting to make me feel very uncomfortable right now. Come on, it's all. Dengan kakinya yang saat ini sedang terluka, Sawyer berhasil kabur dan masuk ke dalam hutan. Hollister dan Buck yang juga terlihat terluka mengejar Sawyer yang sudah berhasil mendahului mereka. Namun untungnya Sawyer berhasil bersembunyi dan mengalihkan perhatian Hollister dan saudaranya dengan melemparkan sebuah batu. Dalam kesakitan dan kebingungan, Sawyer mencoba menjernihkan pikiran dan menguatkan hatinya bahwa ia bisa keluar dari kegentingan itu. Namun pikiran negatif merasuk ke dalam pikirannya. Tempat antah berantah yang baru pertama kali ia masuki membuatnya tidak tahu arah jalan keluar dari hutan itu. Sampai kemudian cakrawala di langit malam membuatnya tertidur dengan hanya beralaskan tanah. Di keesokan harinya berlokasi di sebuah kantor sheriff.
terlihat seorang deputi bernama Katz dan Sheriff O'Doyle. Mereka menerima sebuah laporan tentang sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mendapatkan laporan itu, Sheriff langsung mengecek lokasi mobil itu berada. Ia tak melihat pemilik mobil berada di sana. Ia sempat mengecek dan masuk ke dalam. Lalu kemudian ia keluar dan merasa bingung dengan mobil yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Namun ia curiga dengan dua orang pria yang selalu membuat keonaran di daerah itu. Sheriff O'Doyle kemudian mendatangi rumah kedua pria bersaudara itu, rumah Hollister dan saudaranya Buck. O'Doyle bertanya pada mereka tentang mobil yang terparkir di pinggir jalan. Luka pada wajah dan kaki mereka menjadi alasan kuat bagi Hollister dan saudaranya di mana mereka tak keluar dalam 2 hari terakhir, dan tentu saja mereka tidak tahu dengan mobil itu. Sheriff O'Doyle kemudian pergi dan percaya begitu saja pada mereka. Sementara itu di tengah hutan, Sawyer terbangun dari tidurnya. Luka pada kakinya membuatnya meringis kesakitan. Ia turun ke sungai mencoba membersihkan luka pada kakinya yang terlihat semakin parah. Ia menggunakan kaos kakinya untuk membalut luka itu. Namun rasa sakit yang teramat sangat membuatnya sulit untuk berjalan. Ia kembali mengecek lukanya yang mengalami infeksi. Bahkan dampak dari itu membuat tubuhnya mulai mengalami demam tinggi. Di waktu yang bersamaan, mobil Sawyer yang terparkir di pinggir jalan dibawa oleh Hollister dan Buck menuju tepi jurang. Sawyer yang berada di bawahnya terkejut ketika mobil itu diperosokkan begitu saja oleh Hollister dan saudaranya. Namun untungnya ia bersembunyi dari pandangan kedua pria bersaudara itu. Setelah membuang dan menghilangkan jejak mobil, Hollister dan Buck kemudian pergi begitu saja. Sawyer terlihat pasrah dan histeris melihat mobilnya hancur berkeping-keping. Tangisannya semakin menjadi ketika ia melihat ponselnya terjatuh di bawah mobil yang terbalik. Pada layar ponsel yang sudah retak, ia melihat riwayat panggilan tak terjawab dari ibunya. Sawyer merasakan penyesalan yang teramat sangat, di mana ia tidak memberitahukan kepergiannya itu kepada sang ibu. Di tengah perjalanan pulang, Hollister menemukan kaos kaki Sawyer yang tergeletak di atas tanah. Darah yang masih terasa hangat pada permukaan kaos kaki membuat Hollister yakin Sawyer masih belum tewas dan berkeliaran di dalam hutan. Mereka memutuskan untuk kembali ke belakang mencari keberadaan Sawyer. Namun untungnya saat itu Sawyer sudah meninggalkan lokasi. Hingga malam pun tiba, Sawyer terus berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal pada ponselnya. Akan tetapi usahanya gagal, di mana lokasi itu memang jauh dari jangkauan sinyal. Sawyer semakin tak tahu harus berbuat apa. Menangis hanyalah satu-satunya ekspresi bahwa ia benar-benar menyesal meratapi nasibnya. Hingga tak terasa malam semakin larut. Kondisi demam tinggi pada tubuhnya membuat Sawyer terjatuh dan terkulai lemah di atas daun-daunan kering. Dari pandangannya yang sudah semakin kabur, samar-samar ia melihat seorang pria mendekatinya. Ketika pagi hari tiba, Sawyer terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah yang tak tahu siapa pemiliknya. Ia melihat kakinya yang terluka telah dibaluti dengan perban. Ia bangkit dan membuka satu persatu pintu untuk melarikan diri. Namun sayang, semua pintu terkunci. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam. Pria yang bernama Lowell adalah seorang peracik narkoba yang juga merupakan sepupu Hollister dan Buck. Lalu ia menyiramkan butiran alkali atau bahan pembuat sabu tepat mengenai wajah Lowell. Kemudian ia berupaya untuk melarikan diri. Namun kondisinya yang sangat lemah malah membuat Sawyer pingsan untuk yang kedua kalinya. Ketika terbangun ia melihat pria yang bernama Lowell memberinya sepotong roti dan air. Namun Sawyer melihat kedua tangannya telah terikat. Sawyer memberontak dan meminta Lowell untuk membawanya ke kantor polisi. Lowell tak mengabulkan permintaannya tersebut. Sampai akhirnya Lowell melihat sebuah mobil memasuki pekarangan rumahnya. Mengetahui seseorang berada di luar, Sawyer berteriak untuk meminta tolong. Lowell menutup mulut Sawyer agar tidak berteriak. Lowell mengatakan jika orang yang berada di luar sana mengetahui keberadaan Sawyer, maka dipastikan Sawyer akan dibunuh oleh mereka. Ketika Lowell keluar, yang menyambut Hollister dan Buck yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Kunjungan Hollister ke rumah Lowell yaitu untuk menanyakan kesiapan sabu-sabu yang telah diproduksi oleh Lowell yang pada hari Sabtu akan mereka kirimkan ke penadah. Namun mereka curiga ketika Lowell tak seperti biasanya mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Kecurigaan mereka bertepatan dengan hilangnya Sawyer yang kemungkinan sedang disembunyikan oleh Lowell. Pada akhirnya mereka memaksa untuk masuk ke dalam dan untungnya mereka tak mendapati Sawyer
yang sebenarnya kini sudah berada di luar rumah. Setelah Hollister dan Buck pergi, Lowell berusaha menjelaskan bahwa ia tidak menyandera Sawyer. Ia meminta Sawyer agar sedikit bersabar karena ia sedang menunggu Hollister dan Buck pergi untuk mengirimkan paketan sabu, sehingga ia dapat meminjam pickup mereka dan membawa Sawyer ke tempat yang lebih aman. Semenjak saat itu Sawyer dan Lowell mulai terlihat akrab. Mereka menjalin ikatan dan mulai mengobrol tentang bahan kimia yang terlibat dengan sabu. Di kantor sheriff, O'Doyle memerintahkan Deputi Katz untuk mengabaikan laporan kendaraan Sawyer yang tiba-tiba menghilang. Namun Katz masih penasaran dan meminta izin pada O'Doyle untuk menghubungi pemilik terdaftar dari mobil itu. Hingga suatu ketika, seorang komandan polisi negara bagian Kentucky mengunjungi kantor mereka. Komandan itu bernama Slattery. Katz menyampaikan informasi yang ia kumpulkan tentang hilangnya Sawyer, di mana pemilik mobil itu beratasnamakan orang tua Sawyer. Dan orang tua Sawyer tidak mendapatkan kabar dari anaknya semenjak hari pertama perayaan Thanksgiving. Slattery mengungkapkan ketidaksenangannya pada penanganan kasus yang ditangani oleh O'Doyle dan yang menuntut tindakan secepatnya agar kasus itu segera mendapatkan titik terang. Mendapatkan teguran fatal dari komandan kepolisian membuat O'Doyle kembali mengunjungi Hollister dan Buck untuk menuntut mereka menemukan Sawyer. Ia sangat marah dan tahu Hollister dan Buck penyebab kehilangan Sawyer. Now I got the state police asking about a missing girl. Keesokan harinya ketika Katz baru saja menyelesaikan shiftnya, ia kemudian beranjak keluar untuk pulang. Lalu ia kembali masuk ke dalam karena ketinggalan sesuatu. Di dalam sana tanpa sengaja Katz mendengar percakapan telepon antara O'Doyle dan Hollister. Live long enough to regret it. Hey Nick. Katz yang sudah mengetahui rencana busuk dan penyelewengan jabatan O'Doyle sebagai petugas korup membuat Katz tetap waspada. Ia tak percaya lagi dengan omong kosong yang dilontarkan O'Doyle padanya. Ia mengacungkan senjata ke arah O'Doyle untuk berjaga-jaga sembari berjalan mundur mendekati mobilnya. Namun Katz lengah. Senjata yang tiba-tiba dikeluarkan O'Doyle dari sakunya menembus kepala Katz dan tewas seketika. You don't have to be like this, Nick. I'm sorry, Sheriff. You're gonna have to answer for it. Untuk menghilangkan jejak, ia menyuruh Hollister dan Buck untuk mengubur jasad Katz malam itu juga. Pada keesokan harinya, Slattery kembali mengunjungi kantor O'Doyle. Ia memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan kasus hilangnya Sawyer yang tak juga menemukan titik terang. O'Doyle hanya bisa pasrah dan berpura-pura ingin fokus mencari keberadaan Katz yang tiba-tiba menghilang. Ia kemudian masuk ke ruangan Katz dan membuka sebuah locker. Di dalam sana ia melihat dompet berisikan identitas Sawyer. Lalu ia berpura-pura terkejut di depan Slattery untuk mengalihkan perhatian. Slattery yang tak menyangka jika Katz adalah pelakunya, lalu mengumpulkan para anggota polisi negara bagian, menginformasikan keterkaitan Katz sebagai tersangka dengan hilangnya Sawyer. Sementara itu di kediaman Lowell, Sawyer terlihat semakin akrab dengan Lowell. Lowell memang terlihat tulus untuk membantu Sawyer dari kejaran sepupunya Hollister dan juga Buck. Namun ketika mereka baru saja bersantai, Lowell melihat mobil Sheriff O'Doyle dari kejauhan yang akan segera memasuki pekarangan rumah. Lalu, ia menyuruh Sawyer segera masuk ke dalam dan bersembunyi di balik pintu. Ketika O'Doyle sudah berada di depan rumah, ia meminta untuk masuk ke dalam dan melihat kesiapan sabu yang telah dibuat oleh Lowell. Namun Lowell melarangnya untuk masuk ke dalam. Dengan senapan yang ia pegang, ia mengancam O'Doyle melepaskan tembakan jika O'Doyle masih tetap memaksa untuk masuk. Sampai akhirnya, Sheriff korup itu memilih untuk mengalah dan segera meninggalkan kediaman Lowell dan kemudian menemui Hollister dan Buck di rumah mereka. Di sana mereka menyusun rencana pengiriman paket sabu yang nantinya akan mereka kirimkan ke bandar narkoba. Agar transaksi berjalan dengan lancar, O'Doyle memberikan pakaian seragam deputi untuk dipakai Hollister saat transaksi berlangsung. Di Sabtu siang sesuai rencana mereka untuk mengantarkan paket, Hollister kembali bertemu Lowell untuk mengambil paketan sabu itu. Dengan menggunakan seragam palsu deputi dan juga menggunakan mobil patroli milik O'Doyle, Hollister mengambil paketan itu dari tangan Lowell. Di dalam mobil Buck terlihat menunggu dan menyapa Lowell. Namun ketika Hollister berpamitan untuk segera pergi, tanpa sengaja ia melihat jejak kaki sepatu seorang wanita membekas pada anak tangga. Walaupun sedikit curiga, Hollister tetap masuk ke dalam mobil untuk mengantarkan paket itu.
Setelah Hollister bersaudara pergi, Lowell kembali masuk ke dalam dan berkata pada Sawyer bahwa sebentar lagi ia akan pergi ke rumah Hollister untuk meminjam mobil dan membawa Sawyer ke kantor polisi negara bagian. Sawyer terlihat senang dan kagum pada sosok Lowell. Dia tak menyangka Lowell sangat baik, walaupun profesinya tergolong sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia kriminal. Namun, mereka tak menyadari pintu rumah terbuka dan dimasuki oleh seseorang. Yeah, I'm not so sure that they're... You, oh dog. No. You just hold on there, lol. Dalam suasana genting, Lowell mencoba bernegosiasi dengan sepupunya itu. Ia meminta Hollister untuk duduk sejenak untuk menjernihkan pikiran. Sampai akhirnya Hollister mencoba untuk duduk. Lowell menyuruh Sawyer untuk membuatkan kopi untuk kedua sepupunya. Tanpa mereka sadari, sebenarnya Lowell menyuruh Sawyer untuk membuatkan larutan amonia anhidrat, di mana jika zat itu bercampur dengan sesuatu yang panas, maka akan terjadi ledakan. Dan benar saja, ketika termos yang dimasukkan Sawyer ke dalam microwave tiba-tiba meledak dan menewaskan Buck yang sedang berada tepat di depan microwave itu. But Holly, the microwave. Ketika ledakan berlangsung, Lowell melindungi Sawyer dengan segera menyeretnya keluar rumah. Terlihat Lowell terluka parah akibat ledakan itu. Seketika itu juga terlihat Hollister yang terluka, namun ia menggenggam senjata pada tangannya. Lowell menyuruh Sawyer untuk segera meninggalkan tempat itu dan menyuruhnya mendatangi kantor polisi negara bagian. Melihat Sawyer yang sedang berlari kabur, Hollister mencoba untuk menembaknya, namun Lowell berhasil menggagalkan tembakan. Lowell yang berhasil memenangkan pertarungan itu kemudian menodongkan senjata tepat di wajah Hollister. Namun sayang, dari belakang muncul Sheriff O'Doyle lalu menembak Lowell hingga tewas seketika. Setelah itu ia juga membunuh Hollister, di mana itu ia lakukan untuk membersihkan namanya dengan berpura-pura membunuh para bandar narkoba. Sementara itu di tengah hutan, Sawyer terus berlari mencari jalan keluar dari hutan itu. Tanpa lelah, ia terus berlari dan berlari hingga ia tiba di pinggir jalan beraspal. Namun sial baginya, bertepatan saat itu mobil O'Doyle melintas dan berpapasan dengan Sawyer. O'Doyle kemudian menyuruh Sawyer untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, O'Doyle berpura-pura bertanya pada Sawyer dengan apa yang telah terjadi. Sawyer yang belum mengetahui O'Doyle adalah polisi korup dan juga salah satu tersangka dari kejahatan itu, dengan polosnya menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan O'Doyle padanya. Sampai akhirnya O'Doyle menghentikan mobil dan menyuruhnya berjalan kaki melewati hutan dan sungai untuk tiba di rumah sakit terdekat. Ketika mereka melewati sebuah sungai, tiba-tiba O'Doyle mencoba membunuh Sawyer dengan menenggelamkannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Sawyer kemudian mencoba bertahan dan menyerang polisi itu dengan sebuah obeng yang ia ambil dalam saku jaketnya. Setelah sheriff itu tewas dengan sangat mengenaskan, Lawyer kemudian berjalan dengan tertatih-tatih menaiki pinggiran tebing dan kembali berhasil menemukan jalan utama. Di belakangnya terlihat mobil polisi negara bagian yang kemudian menyelamatkannya.